Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Latifah dengan NIM 208520104. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, semester 3, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video menjelaskan teknik-teknik dasar permainan bulu tangkis. Semoga dengan video kali ini dapat membantu dalam memahami permainan bulu tangkis dengan baik dan benar. Selamat menyaksikan. Yang pertama, cara memegang raket ada dua, forehand dan backhand. Forehand, teknik forehand diawali dengan meletakkan jari tengah, jari manis, dan kelingking pada gagang raket layaknya sedang berjabat tangan. Selanjutnya, jari telunjuk diletakkan sedikit menjauh dari ketiga jari tadi. Kemudian, posisi ibu jari dalam menggenggam raket berada di antaranya. Yang kedua, backhand. Kekuatan dari cara memegang raket backhand terletak pada ibu jari, yang ujungnya ditekan pada permukaan yang lebih lebar di gagang raket. Cara memegang raket dengan pegangan backhand pada permainan bulu tangkis adalah: yang pertama, pegang raket seperti berjabat tangan. Selanjutnya, kemudian putar dengan arah berlawanan sehingga bentuk V yang bergerak ke kiri. Tempatkan ibu jari pada belakang pegangan. Lalu, posisi dilakukan agar pergelangan tangan dapat bergerak secara natural saat melakukan pukulan backhand. Yang kedua, servis forehand dibagi menjadi dua, yaitu servis forehand panjang dan pendek. Yang pertama, servis forehand pendek. Tujuan servis forehand pendek adalah memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan. Selain itu, lawan dipaksa berada dalam posisi bertahan. Variasi arah dan sasaran servis pendek ini dapat dilatih secara serius dan sistematis. Cara melakukannya adalah: kok harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Pada saat perkenaan dengan kepala atau daun raket dan kok, siku dalam keadaan bengkok untuk menghindari penggunaan tenaga pergelangan tangan dan perhatian pelarihan titik berat badan. Selanjutnya, cara latihannya adalah menggunakan sejumlah kok dan dilakukan secara berulang-ulang. Yang selanjutnya, servis forehand panjang. Pukulan forehand tinggi umumnya digunakan dalam permainan tunggal, di mana kok harus dipukul menggunakan tenaga penuh agar kok melayang tinggi dan jatuh tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. Cara melakukan servis forehand tinggi adalah sebagai berikut. Saat memukul kok, kedua kaki terbuka selebar pinggul dan kedua telapak tangan terjadi kontak dengan lantai. Perhatian gerakan ayunan raket, seperti ke belakang dan ke depan. Setelah melakukan pukulan, maka harus dilakukan dengan sempurna. Kemudian diikuti gerak peralihan titik berat badan dari kaki belakang ke kaki depan yang harus berlangsung secara berkala. Yang selanjutnya, biasakan selalu berkonsentrasi sebelum memukul kok. Dan selanjutnya, hanya dengan berlatih tekun dan berulang-ulang tanpa mengenal lelah, kamu bisa menguasai teknik servis forehand tinggi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, servis backhand. Jenis servis ini berfokus pada arah dan jatuhnya kok sedekat mungkin dengan garis serang pemain lawan. Lalu, kok sedapat mungkin melayang relatif dekat di atas jaring atau net. Maka dari itu, jenis servis ini kerap digunakan oleh pemain ganda.
Cara melakukan servis backhand adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri, sikap berdiri. Kemudian, kaki kanan di depan, kaki kiri dengan ujung kaki kanan mengarah ke sasaran yang diinginkan. Yang kedua, kaki terbuka selebar pinggul, lutut dibengkokkan sehingga sikap seperti ini titik berat berada di antara kedua kaki. Sikap badan tetap rileks dengan penuh konsentrasi. Yang selanjutnya, ayunan raket relatif pendek sehingga kok hanya didorong dengan bantuan peralihan berat badan ke belakang ke kaki depan. Selanjutnya, sebelum melakukan servis, perhatikan posisi dan sikap berdiri lawan sehingga dapat mengarahkan kok ke sasaran yang tepat. Yang selanjutnya, 4. Pukulan smash atau jump smash. Menurut Paul, jump smash lurus adalah pukulan overhead yang keras diarahkan ke bawah yang kuat disertai dengan loncatan, yang merupakan pukulan menyerang yang utama dalam bulu tangkis. Tujuan utamanya adalah mematikan lawan. Yang selanjutnya adalah pukulan drop shot. Pukulan drop shot dalam permainan bulu tangkis adalah bentuk pukulan yang mengarahkan shuttlecock rendah di atas net untuk jatuh dekat dengan garis net. Jenis teknik pukulan drop shot dalam bulu tangkis juga disebut sebagai pukulan potong atau chop karena gerakan pembulu tangkis ketika memukul kok. Yang keenam, pukulan drive. Pukulan yang dilakukan dengan menerbangkan shuttlecock secara mendatar dinamakan pukulan drive. Ya, karena dari pukulan drive adalah cepat dan mendadak dengan posisi hasil pukulan dengan dekat dengan garis atas net secara mendatar menuju bidang permainan lawan. Yang selanjutnya adalah netting. Netting adalah jenis pukulan yang dilakukan di dekat net yang dipukul dengan sentuhan halus namun akurat. Tujuan dilakukan netting adalah supaya shuttlecock yang jatuh di bidang lawan jatuh sedekat mungkin dengan net. Demikianlah video yang dapat saya tampilkan dan saya jelaskan mengenai teknik-teknik dasar permainan bulu tangkis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.